Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Fajar Maulana Rahab di acara Community Monday Meetup-nya Top Coder untuk regional Southeast Asia and Oceania. Khususnya sih untuk orang-orang kita, kawan-kawan, member-member kita yang ada di Indonesia dan negara sekitarnya. Untuk regional ini, kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Apabila, ada kawan-kawan yang bergabung yang ingin menggunakan bahasa lain, silakan, berbicara dan saya akan menimpali dengan bahasa yang, sesuai dengan, yang kawan-kawan gunakan. Oke, saya akan share screen saya seperti biasa. Kita akan, memberikan update terbaru tentang apa yang terjadi di Top Coder pada minggu ini. Eee, untuk, pemberitahuan bahwa ini adalah regional atau meetup kita yang keempat, meetup regional kita yang keempat. Dan kita melakukan ini setiap hari Senin malam pukul 8 hingga waktunya selesai, tergantung seberapa banyak diskusi yang akan terjadi pada hari ini. Dan acara Community Monday Meetup ini diadakan setiap hari Senin, bukan hanya di regional, Indonesia atau Southeast Asia dan Oceania saja, tapi juga ada 3 meetup lainnya yang akan berlangsung, dan sudah berlangsung. Pukul 7 tadi ada di India, pukul 10 nanti ada di USA, dan pukul 11 nanti ada di Europe. Waktu yang saya gunakan adalah waktu Indonesia Barat, Indonesia. Jadi apabila kawan-kawan berminat untuk berjumpa dengan member-member lain yang ada di regional lain, mungkin bisa mengikuti meetup-meetup yang lainnya seperti di India tadi, di Eropa, dan di USA. Oke, meetup hari ini tanggal 31 Januari 2022, adalah meetup keempat seperti yang saya bilang tadi, dan akan kita mulai dengan beberapa, hal terbaru dari Top Coder, dan di dalamnya adalah yang pertama adalah kontes NASA Comet Discovery Challenge. Kita punya lebih dari $30.000 hadiah di sini. Kalau di Indonesia kan, kalau dirupiahkan itu jumlahnya lebih dari 400 juta rupiah. Jadi sangat menarik sekali apabila kawan-kawan, berminat untuk mengikuti, bisa dilihat dari link yang akan saya share di chat, dan kemudian bisa juga dilihat dari seperti ini. Ini adalah halaman yang akan terbuka apabila kawan-kawan mengklik link yang saya berikan. Di sini tentang NASA Comet Detection Marathon Match, ini adalah tentang data science. Jadi kawan-kawan yang punya kompetisi dan punya kualifikasi di bidang data science bisa mengikutinya. Hadiahnya ada dari juara 1 sampai juara 7, di mana juara 1 mendapatkan $9.000 dan juara 7 mendapatkan $1.500. Masih ada 14 hari lagi untuk mengikuti, kontes ini, sehingga masih cukup waktunya apabila kawan-kawan hendak bergabung. Sejauh ini kita sudah punya 528 orang yang bergabung dalam kompetisi ini, dan sudah ada 28 submission. Karena sifatnya marathon match, jadi optimisasi, artinya kita akan cari, hal-hal yang solusi yang paling baik nantinya pada akhirnya, dan untuk speknya bisa dilihat seperti di dalam halaman yang saya berikan. Jadi apabila kawan-kawan berminat silakan ikutin, dan kita akan, melanjutkan ke, kontes yang berikutnya. Nah, selain kontes kita juga punya namanya skill builder, eee, yang kita lakukan di Top Coder. Skill builder ini adalah jenis kompetisi yang sebenarnya untuk membantu kawan-kawan menguasai suatu materi ataupun suatu topik tertentu, teknologi tertentu, dan yang kita saat ini miliki yang sedang in dan kemungkinan besar nantinya akan memiliki banyak, gigs ataupun opportunity di Top Coder, salah satunya adalah tentang AWS Athena. Nah, AWS Athena ini bisa dilihat kontesnya di, Top Coder Skill Builder Power BI dan AWS Athena yang akan saya share di dalam chat yang kita punya. Mana dia? Ini dia chatnya. Oke. Yang ini kita punya hadiah di Top Coder Skill Builder yang ini, kita ada hadiahnya dari juara 1 sampai juara 10, dari $750 sampai $25. Jadi selain kawan-kawan diajarin di sini, ada member expert yang ada di dalam forum di kompetisi skill builder ini yang akan memberitahukan hal-hal apabila kawan-kawan punya pertanyaan yang tidak dimengerti saat belajar. Selain juga diajarin, kita juga memberikan hadiah dari juara 1 sampai juara 10.
kita masih punya 2 hari lagi untuk registrasi, kurang dari 3 hari, dan bisa dilihat bahwa di sini kalau di dalam skill builder itu biasanya dibagi atas 3 kompetisi, dimulai dari yang, mudah, menengah, dan yang, susah, yang rumit. Setiap kompetisi ada poinnya dan poin-poin ini nantinya akan dikumpulkan untuk nantinya setelah, apa namanya, berdasarkan leaderboard-nya nanti siapa yang paling tinggi yang akan mendapatkan, hadiah yang diberikan. Kita akan di dalam setiap, apa namanya, kompetisi yang mudah, medium, dan, berat ini kita biasanya ada, instruksi-instruksi tentang apa kontes yang akan dilakukan dan step by step untuk melakukan, eee, apa namanya, untuk mempelajari topik ini. Jadi ini bukan bukan kompetisi real di mana kita meminta solusi, tapi lebih kepada meminta kawan-kawan untuk, mengikuti instruksi yang sudah diberikan dan mengerti tentang apa yang harus dilakukan di teknologi tersebut. Sehingga nantinya, kawan-kawan sudah mengerti dan kemudian bisa mengikuti kompetisi yang benar-benar yang akan diadakan di Top Coder di minggu-minggu mendatang. Selain Top Coder Skill Builder yang Power BI dan AWS Athena, Top Coder juga punya skill builder lainnya yang baru saja di-launching beberapa hari atau seminggu yang lalu tentang Lightning.js. Nah, Lightning.js ini bisa dilihat, dari link yang saya share di chat, section, dan itu, juga sama, ada hadiahnya $750 sampai 25 dolar, ada 10 hadiah, dan ini masih cukup lama waktunya. Kita masih punya 20 hari, kurang dari 21 hari, 20 hari 17 jam. Dan di sini juga sama, kita akan dibagi menjadi 3 bagian, ada yang easy, medium, dan hard. Yang easy ini untuk nge-setup Lightning.js-nya, yang medium ini adalah menggunakan API Point yang ada di Lightning.js, kemudian yang hard itu juga menggunakan API Point tapi yang lebih advance. Intinya adalah Lightning.js ini dipakai untuk animasi, ya kan. Jadi, untuk menggambar dan lain sebagainya yang nantinya akan dijelaskan, dibantu, ada tutorialnya yang bisa diikutin di sini. Jadi mengikuti tutorial yang ada, selesaikan, requirement yang diminta, kemudian submit, poin yang akan didapatkan itu nantinya akan digabungkan dan yang memenangkan hadiah ini adalah yang poinnya itu bisa mendekati sempurna. Jadi 1.750, kalau bisa dapat 1.750 otomatis pasti akan dapat juara satu. Oke, itu untuk Lightning.js. Selain Lightning.js kita juga punya, TopGeeks. TopGeeks ini adalah di Topcoder itu ada tiga tipe platform. Yang satu adalah tipe kompetisi, di mana kawan-kawan bisa mengikuti kontes-kontes yang ada di, challenge pipeline kita di topcoder.com/challenges. Kemudian kita punya platform gig work, di sini kita kita bisa dapatkan kerjaan kontrak yang sifatnya remote, karena kita memang, menganut, filosofinya remote, keseluruhan remote, jadi semuanya dikerjakan secara remote. Nah, dan itu bisa dilihat di halaman, yang ini, topcoder.com/gigs. Ini adalah platform gigs kita, jadi kalau kawan-kawan pengen mendapatkan pekerjaan, kontrak secara remote bisa dilihat di situ. Nah, halaman yang akan dilihat akan seperti ini bentuknya. Kita punya berbagai macam. Saya sendiri sudah meng-apply 13 dan sudah dapat 2 saat ini dari Topcoder dengan honor yang cukup lumayan. Tapi beberapa kawan-kawan ingin bergabung, silakan. Ada yang data scientist, ada yang UI developer, full stack, Ruby, UI designer, kemudian React.js, Databricks, Python backend, dan lain sebagainya. Ada graphic design expert untuk NASA, dan ada 2 di sini untuk yang dicari, graphic design expert NASA dengan requirement yang berbeda-beda, karena honornya per minggu juga berbeda. Yang pertama 620 sampai 820, yang satu 950 sampai 1.150 dengan durasi 20 minggu. Nah, untuk Top Gigs minggu ini, kita punya namanya, eee, data scientist dicari di lokasi manapun. Jadi kalau kawan-kawan yang punya kompetisi dan skill di SQL, Python, dan NLP untuk data scientist silakan, mendaftarkan diri di link yang akan saya share di chat section. Data scientist ini, bisa dikerjakan di mana saja, semua orang bisa mendaftar, bahkan dari Indonesia, asalkan mengerti bahasa Inggris. Di kompensasinya, honornya untuk mingguannya itu ada 1.350 sampai 1.550 USD. Jadi per bulannya itu bisa sampai $5.000 lebih. Untuk durasinya 40 minggu dengan waktu kerjanya itu 20 jam saja per minggu gitu. Jadi ini lebih kepada part-time, 20 jam artinya satu hari itu mungkin cuma sekitar 4 jam. Nah, 4 jam Senin sampai Jumat. Dengan waktu kerja itu YST atau,
waktu USA, jadi mungkin ada kalau dari Indonesia mendaftar berarti kerjanya malam. Silakan ikutin, di sini ada requirement-nya, silakan lihat, coding di Python dan SQL, punya pengalaman membangun package Python, kemudian familiar dengan, supervised learning, NLP, dan predictive modeling. Silakan ada, register, kamu kalau memang memiliki skill-nya, dan nantinya, akan ada step by step yang harus diikutin mulai dari, apa namanya, administratif, wawancara, dan lain sebagainya sebelum bisa mendapatkan gigs ini. Jadi sama dengan, melamar pekerjaan seperti biasa, tapi dia secara remote. Jadi kita akan melakukan interviewnya itu mungkin via Google Meet ataupun via Zoom dan lain sebagainya. Oke, itu untuk data scientist. Untuk gig yang kedua, kita ada namanya cloud engineer. Kalau kawan-kawan punya pengalaman di, Ruby, Python, JavaScript, IBM RAG, CI/CD, Kubernetes, sama microservice, silakan mendaftar di link yang akan saya, share di chat section. Nah, oke, cloud engineer ini bisa diikutin di lokasi mana saja, di Indonesia bisa, di USA bisa, dan lain sebagainya, kita hanya mengikuti waktu kerja mereka. Kompensasi per minggunya itu 1.250 sampai 1.650 per minggu, kalau per bulan cukup luar biasa, bisa sampai 7.000 berapa, 4.000, 6 kali 4 ya sekitar 6 ribuan, 6.000 lebih. Durasinya 26 minggu dengan waktu yang dibutuhkan untuk kerjanya itu 40 jam per minggu, sedangkan working hours-nya CIT, UTC 1+. Oke, dan di sini, kita di yang salah satu kandidat kandidat yang dibutuhkan itu adalah yang menguasai Linux, ataupun Mac machine. Jadi, silakan mendaftar apabila kawan-kawan, berminat untuk mengikuti gigs yang ini. Selain cloud engineer dan data scientist, kita punya gig lain untuk graphic design expert NASA, sayangnya ini hanya untuk USA, dengan kompensasi 950 sampai 1.150 USD per week, durasinya 20 minggu, dan waktu yang dibutuhkan untuk bekerja selama seminggu itu hanya 20 jam. Walaupun ini sebenarnya USA only, ini tergantung sih sebenarnya. Kalau kawan-kawan, ingin mencoba, silakan daftar saja. Nantinya akan ada, orang dari Geekwork kita yang akan menghubungi dan apabila memang memiliki kualifikasi dan kalau kita bisa mengikuti waktu kerja mereka, kemungkinan besar akan diloloskan. Tapi kalau tidak, ya berarti ada sesuatu hal yang tidak boleh, yang tidak bisa kita ikuti. Mungkin ada bagian dari, secret atau confidential, requirement yang mereka akan sharing untuk, eee, pekerjanya, sehingga kita tidak bisa mengikuti. Tapi saran saya adalah coba ikutin saja dan lihat bagaimana kelanjutannya. Tidak ada salahnya untuk mencoba, bukan? Oke, ini graphic design expert akan ada di, linknya akan saya share di chat section seperti biasa. Ini requirement-nya simple, ada Creative Suite, Photoshop, Illustrator, XD, dan lain sebagainya, Digital Media Tools, Microsoft Office Suite, Miro, dan Mural. Silakan dibaca requirement-nya di sini, dan kalau berminat silakan apply, dan dilihat saja apakah memang benar-benar hanya USA atau sebenarnya ini masih fleksibel dan bisa menerima kandidat di luar region tersebut. Oke, itu untuk graphic design expert NASA, dan gigs berikutnya adalah untuk AWS DevOps Lead. Dan ini bisa semuanya, kompensasinya, 1.250 hingga 1.650 USD per minggu dengan durasi 24 minggu dan waktu sebanyak 40 jam per minggu. Working hours-nya pakai MT, wah saya baru sekali ini dengar MT itu. UTC 6, silakan dicek ini MT ini adalah waktu, bagian mana. Requirement yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang AWS, DevOps, dan CI/CD. Ini cukup cukup menjanjikan, 24 minggu 1.650 cukup menjanjikan untuk kawan-kawan yang berminat. Nah, sebelum melanjut ke gigs yang terakhir, saya ingin memberitahukan apabila kawan-kawan ternyata tidak memiliki, skill yang diminta pada gigs ini, bukan berarti kawan-kawan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan, honor ataupun duit dari sini. Nah, apabila kawan-kawan berminat dan untuk mendapatkan duit, bisa digunakan referral gigs di sini. Kalau kalian login dan kalian membuka link yang saya berikan, ini akan ada link yang bisa, di-copy dan kemudian di-sharing di sosial media kalian, bisa dari sini langsung atau kirim ke email kawan-kawan yang kalian
tahu memiliki skill tersebut. Apabila kawan kalian diterima di gigs ini, nantinya akan ada $500 yang akan di-sharing ke rekening kalian, ke PACT kawan-kawan sekalian. Jadi silakan, mencoba link gigs-gigs yang ada di Top Coder. Yang seperti yang ada di sini, semuanya kita bisa sharing. Kalau kita tahu kawan yang memang mengetahui tentang, desain grafis ataupun Node.js, ataupun kalau ada yang ingin bergabung menjadi development copilot gitu, juga bisa bergabung. Nah, di sini adalah, ada satu gigs lain nanti akan saya share, agak menarik ini. Tapi ini adalah gigs terakhir yang top gigs yang sedang dicari sekali, adalah UI developer. Kalau kawan-kawan mengerti tentang Angular 9+, Angular JS, dan microservice, silahkan bergabung, silahkan register di link yang saya share di chat section. Nah, ini juga bisa di lokasi mana saja. Angular saya tahu kita di Indonesia ini banyak sekali yang front end yang mengerti tentang hal ini, jadi akan sangat menarik untuk mengetahui apabila kawan yang masuk di gig ini adalah orang Indonesia. Di sini kompensasi yang diberikan adalah $1.250 hingga $1.650 per minggu, durasinya cuma 4 minggu. Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaannya itu 40 jam per minggu dan working hours-nya GMT. Walaupun ini 4 weeks, akan ada biasanya seperti saya, saat ini sedang ada gigs yang aktif, dan itu di-repeat, istilahnya diperpanjang kontraknya. Jadi ada kemungkinan diperpanjang, tapi kalau mungkin ini hanya untuk short project, mungkin tidak akan diperpanjang. Jadi kita tidak tahu sampai kita mendaftar. Silakan register apabila kawan-kawan berminat. Dan ini yang dibutuhkan Angular 7, ke atas, jadi yang Angular ke bawah tidak tidak karena berbeda, code base dan segala macamnya, jadi tidak tidak terlalu diminati. Jadi yang Angular 7 ke atas yang akan diapakan. Silakan coba bila berminat. Nah, gigs lainnya yang ingin saya sharing tadi adalah untuk Top Coder Project Managers, untuk development copilots. Ini adalah untuk bergabung di pool, ataupun, apa namanya, serdadunya Top Coder untuk bagian copilot. Copilot itu adalah orang yang menjembatani antara community dan juga klien. Kita mengambil, requirement dari klien dan mengkonversinya ke dalam kompetisi. Nah, apabila kawan-kawan memiliki kemampuan development kayak front end, React.js, React Native, React, dan Angular, silahkan bergabung, register di sini. Kompensasinya ini 600 sampai 4.000 USD, biasanya ini lebih gitu. Jadi, kalau development copilot itu untuk kompensasi itu per bulannya itu bisa sampai puluhan ribu dolar. Jadi silakan bergabung kalau berminat. Durasinya ini 12 week dibilang, tapi ya development copilot, namanya copilot itu akan selalu bergulir. Setelah masuk pool itu tidak akan keluar lagi kecuali tidak aktif selama beberapa waktu. Waktu yang dibutuhkan 20 jam per minggu, ini juga fleksibel dan working hours-nya global, artinya kita mengikutin klien. Kalau kliennya ada di India, ya kita waktu India, kalau kliennya di USA, ya kita waktu USA, karena mereka nggak mungkin mereka yang mengikuti waktu kita. Silakan bergabung, apabila berminat saya akan sharing di sini. Eee, Coba kita lihat. Nanti pertanyaannya aku jawab ya, Pin. Aku sharing dulu Copilot, development Copilot. Oke. Oke, itu untuk, top gigs. Yang berikutnya adalah yang kalender notes yang terakhir adalah ini ada event-event kita selama Februari dan akhir Januari ini. Januari 17 kita ada NASA Comet Detection Challenge, kita Februari tanggal 3 juga ada Wipro Career Hack yang dilakukan di India, ini juga spesial untuk India saja. Februari 2 SRM 823, apabila kawan-kawan suka competitive programming silakan bergabung di SRM kita yang ke-823 jam 11 UTC 5. Tanggal 4 kita ada RDM, yang suka development coding cepat silakan bergabung di sini. Ada juga tanggal 9 untuk Rookie SRM, buat yang berminat untuk belajar tentang competitive programming silakan bergabung di, Rookie SRM kita yang ke-10 pukul 11 UTC 5. Tanggal 9 kita punya Marathon Match 133 yang suka data science silakan bergabung di Marathon Match, ini biasanya panjang waktunya, mencari solusi optimum bukan solusi final. Sedangkan untuk, tanggal 10 Februari kita ada apa namanya, apa nih, with S. Deepak Kumar, Winning Top Coder Skill Builder Competition with si Deepak Kumar, ini kemungkinan besar adalah, webinar yang akan dilakukan bersama pemenang, Winning Top Coder Skill Builder.
yang bernama SD Pakumar. Silakan bergabung apabila berminat dan ingin mengetahui tentang bagaimana caranya untuk memenangkan, Top Coder Skill Builder Competition tersebut. Tanggal 19 kita ada SRM ke-824 sepertinya seperti saya bilang minggu lalu, SRM kayaknya untuk competitive programming ini agak di-push sama Top Coder sehingga 1 bulan ke depan akan ada 2 kali, ada 3 termasuk rookie SRM-nya. Dan yang terakhir tanggal 24 Februari kita ada, Ask Me Anything with MVP Designer Yoki jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Silakan kalau kawan-kawan berminat untuk bergabung di, acara tersebut. Ini nanti akan dipandu oleh salah satu member kita bernama Maestro. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk update terbaru di Top Coder dan sesi berikutnya kita akan, mengobrol bersama-sama. Apabila ada pertanyaan silakan, di AMA, Ask Me Anything. Jadi aku akan lihat chat dulu dan ngelihat apakah ada, eee, pertanyaan tadi ada dari Arifin, "Bang, NASA kenapa ada perbedaan compensation yang any location dan yang di US?" Nah, ya sih memang ada ini 950 dan kemudian graphic design expertnya ini any location. Let's see what makes them different. Yang ini USA only 950 sampai 1150, yang ini any location 620, 820. Oke, kita lihat work experience bla 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 bla, bla 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 bla, waktunya juga sama, ST only, any location, USA only. Let's see. Microsoft. So, the di top coder untuk Geekwork ini berdasarkan adalah, compensation rate yang upah minimum regional. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu karena di gig lain yang aku nggak tahu, secara official-nya seperti apa, kenapa ini diambil waktu apa berbeda. Tapi yang aku mengerti saat ini, eee, honor itu berdasarkan lokasi atau region. Jadi kita melihat, berdasarkan, upah kerja yang ada di region-region lain dan di tempat lain gitu istilahnya. Nah, yang aku tahu kenapa USA lebih tinggi, karena USA upah regional juga lebih tinggi dan yang hal seperti itu yang menjadi dasarnya gitu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut lagi, silakan hubungi, Geekwork kita, di geekwork@toppowder.com. Nantinya akan ada pemberitahuan kenapa, kompensasinya itu lebih rendah. Tapi coba gini saja, kalau memang mau masuk gitu istilahnya kan, coba apply saja PIN, kemudian pada saat biasanya kita nge-apply gitu ya kan, kita itu biasanya "Oh, 1 gig limit, oh ya, aku udah ada gig-ku jadi aku nggak bisa daftar lagi gitu. Tapi gini, eee, karena sudah gig-ku lagi aktif aku nggak bisa daftar. Nah, kalau misalkan belum ada gig, apply to this job, nanti akan muncul form untuk daftarnya dan akan diminta tuh kompensasinya itu mau berapa gitu di situ. Nah, kalau merasa bahwa, "Hey, experience-ku di sini sebenarnya sama aja dengan orang-orang yang di USA dan apa, harusnya menghargainya sesuai dengan apanya, apply-kan aja sesuai dengan yang ada di sini," gitu istilahnya. Kalau dimintanya 950 sampai 1.150 ya segitu juga taruhkan di situ gitu. Jadi atau tidaknya itu berdasarkan negosiasi dengan mereka nantinya kan. Jadi apply saja dengan yang mereka mau gitu istilahnya, yang kamu mau gitu, yang Arifin mau gitu. Jadi dengan begitu mereka tahu bahwa kalau mau pakainya jasanya Arifin, mau pakai, untuk meng-hire Arifin, bisa dengan, biaya yang seperti itu gitu istilahnya. Nantinya tentu akan ada interview, akan ada administratif, apa namanya, orang Geekwork kita akan hubungi dan lain sebagainya. Jadi aku rasa itu nggak jadi masalah. Cuma memang kalau dia di gig-nya ini dibuat karena satu hal mengenai upah regional yang ada di regional tersebut gitu. Untuk USA sekian, untuk di luar sana sekian gitu istilahnya. Jadi ini ditarik dari sana gitu datanya. Oke, ada pertanyaan lain, Vin? Atau dari kawan-kawan yang lain, Mas Nopal, Mas Dian, dan Arifin? Mmm, Diungkep aja kalau memang ada unek-unek tentang top coder atau ada hal-hal yang pengen disampaikan. Nah, oh ya, kalau memang kawan-kawan ada sesuatu hal yang ingin disampaikan tapi tidak mau terekam, ya kan, waduh,
Coba ya. Ini ya ini sedang 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 screen sharing, more. Oke, ini sedang recording. Jadi kalau ada masalah pribadi tentang tentang seseorang di top coder atau lain hal, bisa hubungi saya via email saja di email yang saya share di chat section di bawah ini. Oke, eee, kalau nggak muncul aja pin, nggak usah apa. Oh sekarang jarang, oke, ini juga nih, di apa juga ada di Slack juga ada tuh Mas Basuki nanya tuh tentang design challenge. Perlu diketahui bahwa, di top coder itu biasanya gitu, sepanjang pengetahuanku sebagai member dari 2008 ada namanya low season. Low season itu dimulai dari akhir November biasanya sampai awal Maret. Why? Because itu sudah waktunya orang liburan kalau di luar negeri. Kemudian di Januari sampai Maret itu adalah, apa istilahnya ya, kalau di Indonesia ya, kita itu rapat anggaran. Nah, itu dia, rapat anggaran. Jadi apabila ada kontes-kontes yang masih jalan saat ini itu adalah, eee, yang project tahun lalu yang belum selesai, atau ada project kecil yang ingin disampaikan atau itu pre-sales gitu. Nah, nantinya pada saat Maret ke depannya disitulah baru akan mulai, apa namanya istilahnya, naik lagi sampai akhir Oktober. Jadi yang kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang tapi walaupun ini low season, sebenarnya macam marketing dan tim-tim operation sama apa namanya, tim-tim, apa, semua tim produk kita dan community manager juga sedang berusaha untuk meningkatkan traffic challenge sehingga bisa lebih stabil. Kalau saat ini QA tester tidak ada ya itu tadi semua project yang tahun lalu sudah masuk ke fase, udah selesai ataupun mereka sedang dalam fase development sehingga belum masuk ke QA, atau karena memang project baru itu belum masuk, karena masih low season. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah berlangsung selama dari 2008 selalu seperti ini gitu. Kalau beberapa tahun belakangan ini tidak ada karena kita ada kontes-kontes yang kita dapat dari, induk perusahaan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita sedang berusaha untuk mendapatkan klien-klien sendiri yang nantinya akan, membuat kita lebih mandiri. Kurang lebih seperti itu, Mas Dian. Jadi kalau sekarang belum ada, kemungkinan besar nanti di, Februari atau Maret dia akan mulai naik lagi nantinya. Ini bener-bener karena lagi low season ya kurang lebih tidak tidak banyak, tapi akan ada satu 2 pasti saya yakin setiap bulannya pasti akan ada satu atau 2 kontes. Oke. Satu hal lagi juga, kalau ada kontes coba menangkan, biasanya kalau menang itu nanti akan ada, opportunity-opportunity dari project manager untuk melakukan, task ataupun, apa namanya, private challenge dan lain sebagainya. Eee, aku rasa itu yang bisa aku jawab kalau kenapa kontes, akhir-akhir ini sangat berkurang, karena memang sedang low season. Oke, ada lagi pertanyaan Mas Dian? Mas Noval? Oke, kalau tidak ada, aku rasa kita cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah bergabung, semoga, kalau, kawan-kawan ada pertanyaan lainnya silakan hubungi saya via email atau via Slack juga nggak masalah, atau via sosial media juga nggak masalah, saya juga aktif di sana atau via WA. Terima kasih banyak Mas Dian sudah udah bergabung, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.